Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati imani wal Islam wa huwa ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwa wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat duha Masjid Al-Hakim Ahmad Yani yang dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan salat duha. Salat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pada umatnya hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Hakim Ahmad Yani yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini kultum yang ambil tema menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Karena bulan perintah puasa bulan suci Ramadan itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah. Kemudian Rasulullah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lampau diampuni. Nah, maksudnya dosa-dosa yang lampau itu kapan sih? Semenjak kita akil balik sampai usia kita sekarang. Misalnya jamaah ada yang usia 30, 40, 50, dan 60. Semenjak akil balik itulah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Oleh karena itu jangan disia-siakan nanti pada waktu bulan suci Ramadan kita berpuasa dengan penuh keimanan. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, itu maksudnya panggilan orang-orang yang kuat imannya, yang iman standar maupun iman yang jauh, panggilan dengan sama. Dan panggilan itu universal, bisa juga panggilan untuk orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, baik itu jarak dekat maupun jarak menengah, jarak jauh, panggilannya sama. Ini kaitan dengan agenda Ramadan yang pertama, yaitu puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan itu ada dua paket, ada paket siang dan paket malam. Kalau paket malam itu disebutnya qiyam. Rasulullah bersabda, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kalau kita sudah datang satu Ramadan itu kan sejak maghrib. Nah, maghrib sampai sahar itu disebutnya ibadah qiyam. Nah, ibadah qiyam itu apa aja sih? Termasuk diantaranya sholat maghrib, sholat isya berjamaah, sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud. Ini ibadah qiyam. Jangan disia-siakan nanti bulan suci Ramadan itu datang, karena belum tentu umur kita besok sampai. Karena Allah berfirman gini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza ja'alu la yastaqsata wa la yastadimun. Setiap umat mempunyai batas waktu ajal. Apabila ajalnya tiba, tidak dapat minta penundaan maupun percepatan, pasti. Makanya begitu datang bulan suci Ramadan, kita sungguh-sungguhlah ibadah malam itu kita alami, karena 24 jam di bulan suci Ramadan itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, meningkatkan sholat. Jadi kita disamping sholat wajib kalau sholat sunnah, karena Allah berfirman, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimi sholata lidzikri.
sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku kecuali aku. Dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Kan jelas kan di firman itu di surat Toha ayat 14. Kemudian Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma unkhiya ila kitabi wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Bacalah Al-Quran yang telah diwajibkan oleh kepada Nabi Muhammad, dan sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan ketahuilah dengan sholat itu merupakan zikir yang utama daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa-apa yang kita kerjakan. Ini baru 2 agenda Ramadan ya. Kemudian agenda yang ketiga yaitu kita interaksi dengan Al-Quran. Nah, interaksi dengan Al-Quran maksudnya apa? Jadi Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahafidun. Sesungguhnya Al-Quran ini aku yang menurunkan, aku yang memelihara. Oleh karena itu jamaah juga jangan lalai untuk tidak membaca Al-Quran. Kemudian Allah berfirman di surat yang lain kaitan dengan baca Al-Quran, walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi baca Al-Quran itu dikasih kemudahan oleh Allah bagi orang yang mengambil pelajaran atau peringatan. Dan baca Al-Quran ini termasuk zikrullah juga. Nah, dari berkenaan dengan baca Al-Quran, Rasulullah bersabda, man qara'an harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanata bi amsri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun wa lamun harfun. Rasulullah bersabda, bacalah satu huruf Al-Quran, Allah akan kasih 10 kebaikan. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi alif lam mim sudah 30, berarti 30 kebaikan. Ini di luar Ramadan. Ramadan kali 10 lagi. Berarti 1 huruf kali 10 berarti 100 kebaikan 1 huruf di bulan Ramadan itu. Dasar hukumnya Allah berfirman, man jaa bil hasanati falu aslu amsalihha di surat Al-A'raf ayat 160. Jadi baik firman maupun hadis Rasulullah itu hanya penegasan. Kemudian kita ngitungin jangan 1, 2, 3, 10 sedikit. Hitungan di akhirat itu 1 ke 2 kurun waktunya 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita membaca Al-Quran nih. Terus kemudian Rasulullah bersabda lagi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu nanti pada hari kiamat datang memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya atau orang yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran bisa memberi syafaat nanti. Yang ketiga nih, baru agenda yang keempat itu kita kaitan dengan zakat. Nah, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Terus kemudian Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalihim fi sabilillah. Artinya kalau kita berinfak itu seperti 1 biji tumbuh 7 batang. 7 batang tumbuh 100 biji. Berarti 7 kali 7 berarti sudah 700. Kalau kita misalnya misalnya kita infak 1 butir korma nih, ya kan? 1 butir korma itu tumbuh menjadi 7 batang. 7 batang, 1 batangnya ada 100 biji, berarti kan 700. Jadi korma 1 ini bisa jadi 700, ya kan? Ini di bulan biasa, manyasa ini. Jadi itu masih koma, manyasa kalau kita itu dengan ikhlas hanya harap ridho pada Allah, unlimited infak kita ada itu. Karena di surat Al-Baqarah surat 261. Kemudian inilah agenda Ramadan yang diinformasikan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Jadi pertama tadi puasa Ramadan, yang kedua peningkatan sholat, yang ketiga interaksi dengan Al-Quran, dan yang keempat kita zakat. Mudah-mudahan tahu saya singkat menyebut bulan Ramadan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.